terlalu dini ya melatih piyik ya. Jangan kaget, efeknya pasti CC-nya berkurang, bahkan yang fatal lagi bisa hilang. Bahkan saya bilang permanen. Salam merpati lovers Indonesia, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk yang sedang beraktivitas, video saya kali ini akan membahas tentang boleh atau enggaknya merpati piyik 7 atau piyik 6 atau piyik 5 dilatih lebih awal. Itu pertanyaan dari kawan kita yang memang minta dibikinkan videonya atau penjelasannya, mungkin lewat teori, karena saya belum sempat untuk membuat video prakteknya karena memang banyak kesibukan ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Mungkin kawan kita ini ingin melatih piyik 7 atau piyik 6 itu sesegera mungkin di lapangan, cuman mungkin dia ragu apa ada efek sampingnya atau ada plus minusnya kalau kita mempercepat pelatihan merpati saat masih sangat muda. Dengan begitu mungkin timbul pertanyaan yang kawan kita tanyakan tadi. Nah, di situ akan kita bahas plus minusnya pelatihan tahap terlalu awal atau terlalu muda untuk merpati piyik. Sebelum saya lanjutkan ke video atau ke pembahasan yang akan kita lanjutkan tadi, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Untuk yang sudah subscribe, like, and komennya, terima kasih banyak. Subscribe-nya termasuk bertumbuh pesat juga, pesat banget subscribe-nya. Terima kasih banyak yang sudah ikhlas subscribe-nya, terima kasih banyak. Jangan lupa komentarnya, kritik dan sarannya saya terima. Kalau ada yang mau menanyakan di kolom komentar, saya tampung. Oke, jangan panjang kali lebar, kita akan bahas permasalahan yang tadi, plus minus atau efeknya terlalu dini melatih piyik, atau boleh atau tidak. Kalau dia menanyakan boleh atau enggak, kalau pengalaman saya jawab ya boleh-boleh aja. Melatih piyik sangat dini itu sangat mudah sih. Kalau untuk di bulu 7, bulu 6 itu, bulu 5 itu sangat mudah untuk melatih piyik ya. Bukan sangat mudah ya, tetapi untuk melatih burung itu terlalu mudah. Nah, jadi jangan, kalau saran saya memang boleh-boleh aja. Itu keputusan teman-teman semua. Mau melatih lebih muda atau nanti melatih di bulu 3 atau melatihnya setelah rampas piyik, itu bebas. Kalau ditanyakan ke pendapat saya pribadi, kalau saya justru melatih piyik itu saat nanti dia di piyik lar 2. Nah, lar 2 itu baru nginjak lapangan, baru pengenalan lapangan ya, nggak nginjak lapangan ya, pengenalan lapangan di piyik lar 2. Itu pun nggak jauh-jauh, paling di depan-depan aja, cara ngelopnya lop tipis-tipis aja, karena kita hanya pengenalan lapangan, pengenalan lingkungan, takut nanti calon player atau merpati bahan kita ini kaget. Jadi setelah nanti dilatih duduk telur, jadi pelan-pelan. Itu kalau saya ya di piyik 2 atau di lar 3 boleh, tapi jangan terlalu dijor, jangan terlalu dipush, cukup di depan aja, karena tahapnya yang seperti saya bilang tadi, tahapnya pengenalan lapangan, bukan tahap untuk melatih fisik atau menghafalkan jalur di lapangan tersebut yang pertama kali dibawa ke lapangan. Kalau teman-teman kita ini mau melatih piyik 7, piyik 6, piyik 5, alangkah baiknya tetap dalam sistem pengenalan lapangan. Jadi nggak perlu terlalu mempercepat menghafal jalur trek ya, sampai diburu-buru biar cepat start, lalu penasaran pengen lihat kerjanya. Itu salah banget. Boleh-boleh aja melatih di piyik 7, melatih di piyik 6, tapi dengan tujuan tahap pengenalan lapangan, bukan tahap penghafalan jalur atau penghafalan jalur trek. Pasti paham lah teman-teman ya. Memang ada keuntungannya ya. Kalau keuntungan teman-teman mempercepat proses pengenalan lapangan, kalau memang merpatinya cepat adaptasi, memang bagus, gampang banget menghafalkan jalur, menghafalkan trek. Itu hanya sebagian, bahkan saya pikir hanya sebagian kecil, nggak semua ya. Bahkan burung terah pun nggak semuanya prosesnya lancar saat pelatihan piyik, apalagi terlalu muda. Tapi minusnya kalau terlalu muda melatih piyik, terlalu dini ya melatih piyik ya. Minusnya itu kalau memang dia salah proses pelatihan, terlalu dipaksa, minusnya akan kehabisan tenaga. Jadi jangan kaget
kaget untuk teman-teman nanti kalau memang keturunan induknya CC-nya super, pokoknya keturunan pacaknya super, babonnya super, jangan kaget, efeknya pasti CC-nya berkurang, bahkan yang fatal lagi bisa hilang. CC-nya itu bisa hilang, bahkan saya bilang permanen. Jadi nanti jangan kaget, jangan menyalahkan sistem perkawinan silang atau sistem breeding, si induk jantan dan si induk betina, itu jangan terlalu disalahkan ya, kalau memang cara pelatihannya, cara melatihnya salah. Menurut saya sih itu minusnya, karena memang saya sudah pernah mencoba proses seperti itu, terlalu memaksa, terlalu mempercepat prosesnya. Piyik 5 pun saya pernah mencoba di piyik 5, burung itu sudah start jarak 800 sampai 1 km itu sudah start di piyik 5. Alhasil nggak ada hasilnya sama sekali. Jadi kita udah rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi, udah rugi segala-gala lah. Apa yang ditunggu nggak ada hasilnya. Jadi kalau untuk teman-teman menanyakan kalau saya pribadi bagaimana, nah ini saya pribadi, jadi akan saya jelaskan saya pribadi dan keunggulannya apa. Pertama, penjelasan yang saya berikan yang tadi di awal, saya melatihnya di piyik 2. Di piyik 2 tahap pengenalan lapangan. Pengenalan lapangan, bukan pengenalan trek, pengenalan lapangan agar tidak kaget. Cukup di lob tipis di depan-depan atau dibiarkan dia bermain di lapangan. Cukup pengenalan lapangan aja deh. Lalu sampai dia nanti di bulu 1, bulu 1 tetap dimainkan, kecuali bulu 1-nya lepas, otomatis kan penjawat. Kalau penjawat kan istirahat. Nah, itu tetap kita istirahatkan. Setelah penjawatnya tumbuh, setelah panjang, nah baru kita proses dari nol lagi. Nah, kita proses dari nol, kita latih lob tipis-tipis. Cuma jangan terlalu lama seperti kita tahap awal pengenalan lapangan. Karena burung kita ini atau calon merpati player kita ini sudah mulai tumbuh dewasa karena setelah dia tadi sudah rampas piyik. Nah, itu bisa tuh di lob tipis, tapi jangan terlalu lama. Maksudnya jangan terlalu lama dalam tahap apa? Bukan tahap waktu atau durasinya. Jangan terlalu lama bermain di depan lob tipis-tipis. Itu saya ya. Jangan terlalu lama bermain lob tipis di depan. Setelah rampas tadi, kita mainkan. Tapi jangan terlalu cepat juga, karena proses itu tetap butuh. Nggak semua merpati itu IQ-nya bagus. Nggak semua merpati itu nalarnya bagus untuk menghafal jalur trek. Karena prosesnya setelah rampas piyik, kalau saya sambil cari tenaga, sambil menghafal trek. Nah, jadi nggak usah terlalu buru-buru, jangan terlalu pelan juga, karena dia sudah mulai beranjak dewasa dari merpati piyik, lalu dia rampas piyik. Untuk penjelasan panjangnya lagi, kalau saya membutuhkan setelah rampas piyik ya, untuk IQ yang standar, merpati calon player yang IQ-nya standar, itu paling sekitar 7 teloran atau 8 teloran lah, sudah bisa start ya. Sudah bisa start di sekitar jarak 800 meter atau 1 kilometer. Banyak yang mempertanyakan gimana caranya nanti dia mau gandeng, dia mau tinggi stabil. Yaitu kita kan berproses dari awal yang kita bilang tadi. Melatih piyik setelah rampas itu jauh lebih fokus ke merpatinya, fokus ke tenaganya, fokus ke penghafalan jalur treknya. Jadi kita nggak butuh waktu terlalu lama, dan tenaga si merpati pun cepat tumbuh. Cepat bagusnya lah kalau saya bilang, tenaga si merpati itu lebih cepat timbul daripada saat kita melatih di piyik 7 atau di piyik 6. Dan cara terbangnya pun pasti berbeda, nalarnya pun pasti berbeda, karena piyik 7, piyik 6 itu kalau kita latih, nalarnya itu gimana ya, masih anak-anak, masih main-main lah. Kadang terbangnya naik turun, kadang ya suka-suka dia lah. Jadi bisa dibilang cepet rusak ya. Kalau pemahaman atau caranya nggak benar itu, bukannya malah melatih burung biar jadi, malah jadinya nanti merusak burung. Jadi kalau saran saya, melatih burung itu setelah rampas. Boleh-boleh aja dibawa ke lapangan di piyik 3, piyik 2, piyik 1, boleh-boleh aja. Tapi tahapnya pengenalan lapangan. Jadi teman-teman jangan terlalu buru-buru. Setelah burung rampas baru diproses. Satu persatu, tahap demi tahap, yang memang setiap sistem pelatihannya kita tahu
tahu prosesnya. Mungkin ada yang belum tahu. Kalau yang belum tahu nanti boleh ditanyakan ke teman-temannya yang memang sesama pemain merpati, atau boleh di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan. Kalau yang sudah tahu, selamat menjalankan piyiknya, semoga jalan, semoga cepat jadi player. Untuk saran saya yang terakhir, kalau bisa jangan dilatih di piyik 7, di piyik 6, atau di piyik 5. Kalau pengenalan lapangan tetap di piyik 3, piyik 2, atau piyik 1. Setelah rampas, teman-teman boleh melatihnya sepuasnya, tapi dengan catatan tetap bertahap, jangan terlalu dipaksa, agar merpati yang kita tunggu, waktu yang sudah kita siapkan, materi yang sudah kita keluarkan nggak sia-sia hasilnya. Jadi nantinya kelak setelah proses yang kita lalui semua, hasilnya pun akan kita nikmati. Kita bisa melihat hasilnya dan proses yang kita lalui tadi itu berhasil. Jadi kalau dipertanyakan lebih cepat mana, melatih piyik lebih muda di piyik 7, piyik 6, atau piyik 5, atau melatih merpati bahan setelah rampas? Kalau menurut saya lebih cepat melatih merpati bahan setelah rampas piyik. Itu jauh lebih cepat. Karena apa? Dia sudah mulai tumbuh dewasa. Itu menurut saya. Jadi terima kasih untuk yang sudah mempertanyakan itu. Jadi saya ada pembahasan video, ada penjelasan untuk kawan-kawan kita, biar kawan-kawan kita di luaran sana bisa mengerti, bisa paham, bisa segala-galanya lah, nggak melakukan kesalahan saat melatih merpati bahan atau merpati piyik. Sepertinya pembahasan kita cukup sekian dulu. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton di channel saya. Terima kasih banyak yang baru nonton di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Dan jangan lupa apapun yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar, akan saya jawab, akan saya berikan tutor videonya, atau saya akan berikan edukasi videonya. Untuk yang belum kebikin video edukasi atau pertanyaannya, sabar ya, banyak banget soalnya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Salam Merpati Lovers Indonesia, salam 4 tiang, terima kasih banyak. Wassalamualaikum.